Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu sekalian serta adik-adik mahasiswa yang sudah bergabung di kegiatan rutin kita setiap bulan, Webinar Nasional Genetika seri ke-26. Pada bulan ini kita menampilkan tema spesial, tidak membahas tentang genetika secara langsung, tetapi turut berkaitan untuk keberhasilan riset, termasuk di dalamnya untuk riset-riset di bidang genetika, yaitu yang akan dibawakan oleh narasumber kita. Terima kasih banyak Ibu Laksmindra Fitria sudah berkenan menjadi pemateri untuk membagikan pengetahuannya kepada kita semua tentang care and use of animals in research. Saya yakin ini adalah tema yang sangat penting karena sebuah penelitian itu seringkali membutuhkan apa namanya sampel seperti itu yang memungkinkan berjalannya riset dengan baik sehingga tujuan dari penelitian itu pun juga bisa tercapai dengan baik, dan itu tentu saja sangat didukung oleh bagaimana cara kita memilih animal lab yang baik, ya, yang tepat untuk keberhasilan tujuannya, ya, untuk pencapaian tujuan yang diharapkan. Kemudian acara ini nanti pemaparan materi akan dipandu oleh Mas Alfian Primahesa. Terima kasih banyak, meskipun masih student, tapi animonya tinggi ya untuk jadi moderator. Saya yakin banyak yang bisa kita timba juga pengetahuannya dari pemaparan materi nanti oleh narasumber, termasuk untuk Mas Alfian nih pasti akan sangat bermanfaat juga ya. Terima kasih banyak Mas Alfian sudah berkenan menjadi moderator. Baik, di sini perwakilan Gemi cuman Bu Anita. Kami persilahkan Bu Anita untuk memberikan sepatah dua patah kata terkait keberlangsungan webinar kita setiap bulan. Apa tujuannya, kemudian siapa itu Gemi, mungkin di sini ada yang masih baru-baru gitu ya, belum kenalan sama Gemi. Monggo waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wali, terima kasih Bapak Ibu narasumber dan moderator yang telah berkenan hadir pada hari ini. Terima kasih kami ucapkan juga kepada seluruh peserta yang telah hadir pada hari ini. Seperti biasanya, ini memang kalau di awal-awal ini memang masih baru sedikit, tapi seiring berjalannya waktu nanti akan nambah pesertanya. Pernah yang acara apa itu tuh sampai 100 peserta gitu. Jadi setiap materi itu pasti unik dan kita yakini bahwa materi hari ini juga akan menarik untuk disimak karena ilmunya langsung dari sumbernya. Oke, tak berlama-lama lagi kami ingin menyampaikan bahwa sekilas tentang genetikawan muda Indonesia. Ini kita punya agenda setiap bulan seperti disampaikan Bu Wali tadi ada webinar nasional genetika, dan yang pertama ya, dan yang hari ini kita laksanakan adalah yang ke-26. Jadi kita sudah bersama-sama, kalau setiap bulan ada satu, maka kita sudah hampir kurang, ya sudah 2 tahun lebih lah ya. Jadi ini harus terus dipertahankan untuk mempertahankan tradisi akademik di asosiasi kita, Genetikawan Muda Indonesia. Kami juga mengundang rekan-rekan semuanya untuk bergabung, bagi yang belum bergabung, agar bersama-sama kita bisa sukses bersama, karena nobody is perfect, collaboration is the key. Ya, tanpa memperpanjang waktu, Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya ini ada Pak Syam, Pak Syam nggak ada, Bu. Aku deg-degan ini kalau harus buka acara ini. Ya udah, ketua kita tuh Pak Syam. Nah, Pak Syam adalah dosen senior di Universitas Negeri Padang ya, Bu ya. Ya, dan tentu saja kita ada Bu Wali tercinta, dan di apa namanya, kepengurusan GEMI ini saat ini ada Pak Syam, Bu Woli, saya, ada juga Pak Mahfud dan Bu Isna. Apakah DOS Mahfud adalah Pak Mahfud yang kami maksud? Hai Pak Mahfud, belum on cam. Halo Ibu, saya izin off Ini cam ya, nyambut senang sekali, topikku. excited banget.
Alright. Oke, oke. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa berpanjang waktu, Bismillahirrahmanirrahim. Acara webinar nasional genetika seri 26 kita buka bersama-sama dengan bacaan Bismillah. Bismillah. Ya. Baik, terima kasih Bu Anita. Untuk acara berikutnya, kami persilakan kepada Pak Alfian. Aduh, nggak enak ya kalau dipanggil Pak ya, masih muda soalnya. Mas Alfian untuk memandu acara pemaparan materi oleh narasumber. Nanti mungkin waktunya bisa diatur ya sesuai dengan jadwal, sehingga nanti di belakang kita bisa ada acara tanya jawab. Baik, waktu dan tempat saya persilahkan Mas Alfian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Alfian Mahesa. Saya selaku moderator pada siang hari ini. Pada siang hari ini kita akan mengikuti serangkaian acara webinar yang diselenggarakan oleh Genetik Muda Indonesia yang berjudul Care and Use of Animals in Research. Nah, untuk webinar ini materinya akan dibawakan oleh Ibu Laksmindra Fitria. Nah, saya akan membacakan CV secara singkat dari Ibu Lasmindra Fitria. Nah, Ibu Lasmindra Fitria ini sekarang adalah seorang dosen di Universitas Gajah Mada. Beliau itu spesialisasinya itu di fisiologi hewan. Saat ini Bu Lasmindra sedang menempuh pendidikan doktoral di UGM. Beliau sangat setia ya dari S1, S2, S3 di UGM terus gitu. Luar biasa. Nah, ini ada sekilas tentang penelitian dan proyeknya Ibu Lasmindra. Kalau penelitian itu secara 3 tahun terakhir secara singkat ada penelitian tentang efektivitas suplementasi vitamin C pada mamut, lalu ada toksisitas oral akut ekstra kloroform dan tertua pada tikus, lalu ada profil fisiologis mamut dengan pakan standar dan non standar, lalu ada profil eritrosit tikus, status perfegikus dengan induksi DMBA dan paparan medan listrik, kemudian ada percobaan breeding dan monitoring profil fisiologis mamut. Nah, kemudian ada pengalaman penulisan artikel yang dalam 3 tahun terakhir itu ada banyak banget. Saya akan sebutkan 3 yang paling atas ya. Yang pertama itu the comparison between guinea pigs raised in uncontrolled and controlled environment itu diterbitkan di jurnal Veterinary World nomor 1500 halaman 1775 1582. Terus ada hematology profile of guinea pigs based on sex and age itu diterbitkan di Proceedings of ICBS yang ke-7 Atlantic Press. Kemudian ada Hematology Profile of Female Guinea Pig with Diet Variation. Itu juga diterbitkan di Proceeding of 7 ICBS Atlantic Press. Kemudian tanpa berlama-lama lagi ya, kita akan berikan waktu untuk presentasi kepada Ibu Laksmindra. Kepada yang terhormat Ibu Laksmindra, kami persilakan. Terima kasih Mas Moderator, Mas Alfian. Saya izin share screen. Oh, masih disable untuk share screen-nya? Kalau Ibu Woli, mohon Oh, sudah bisa. Oke. Ya, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada yang sudah hadir. Terima kasih Bu Anita yang sudah mengajak saya untuk di acara ini. Saya juga merasa masih takut-takut karena ilmunya masih sedikit, masih terus belajar. Mudah-mudahan di sini juga nanti ada rekan-rekan yang bisa sharing dan memberi masukan juga ya untuk laboratori animal science. Terima kasih kepada Bu Woli yang sudah saya repot-repot minta dibikinkan surat karena memang di fakultas kami harus seperti itu. Terima kasih juga Mas Alfian, kemarin sudah ketemu ya kita sekilas ya untuk acara ini. Jadi untuk topik yang saya pilih untuk kesempatan ini adalah ini gaya-gayaan pakai bahasa Inggris, tapi nanti saya sampaikan pakai bahasa Indonesia saja tentang care and use of animals in research. Jadi bagaimana cara merawat dan menggunakan hewan-hewan di penelitian, karena memang
kesehatan hewan itu menjadi kunci untuk keberhasilan dan validitas data penelitian itu sendiri. Jadi tidak bisa kita memilih sembarangan hewan kemudian mengharapkan data yang bagus kalau perawatan atau proses itu tidak sesuai dengan kesejahteraan hewan. Nah, ini perlu saya sampaikan di sini dulu bahwa penggunaan kok hilang? Oops, I'm sorry. Ya. Jadi hewan coba biasanya yang kita tahu adalah tikus dan mencit, padahal tidak hanya itu, ya. Seperti yang sedang menjadi tema saya di S3 ini di program doktoral saya ini kembali menguak marmut sebagai hewan coba, padahal terakhir itu diteliti sekitar tahun 1990-an sebelum digantikan oleh mencit dan tikus. Gitu. Jadi ada sesuatu yang menyebabkan marmut itu ditinggalkan, tetapi sebenarnya ada informasi penting yang justru hilang di tikus dan mencit. Kemudian dengan berkembangnya ilmu, dikembangkan juga hewan yang sepertinya dahulu tidak mungkin menjadi hewan coba, tetapi kemudian secara molekuler, secara genetika itu memiliki sistem yang sama dengan manusia yang sekarang sedang dipelajari oleh Bu Anita dan juga Mas Alfian, yaitu zebrafish. Membuat model penyakit degeneratif, ya, sindrom metabolik, hiperlipid, diabetes kok pakai ikan. Nah, seperti itu ternyata memang secara molekuler dan sel itu menyerupai lesi-lesi pada manusia. Nah, penggunaan hewan dalam riset itu bisa dibagi menjadi dua, yaitu di biologis, di ilmu biologi sebagai spesies deskriptif. Pendekatan saya termasuk juga di sini bagaimana kita mendapatkan nilai normatif atau baseline itu berdasarkan hewan-hewan yang kita gunakan. Jadi selama ini masih banyak yang kurang pas, ya, menggunakan nilai normal atau kontrol itu berdasarkan buku acuan, berdasarkan jurnal, di mana kita tidak menggunakan jenis hewan yang sama dan di tempat yang sama, dan itu sangat mempengaruhi hasil penelitian. Kemudian kalau yang kedua yaitu penggunaan hewan di dalam riset biomedis, di sini kebanyakan hewan-hewan itu dijadikan sebagai model dalam uji praklinis untuk penelitian toksikologi, farmakologi, dan ini banyak berkembang, ya, untuk eksplorasi terapeutik atau bahan-bahan obat, kemudian nutraseptika atau bahan pangan fungsional. Nah, di bawah ini adalah contoh dari drug discovery research, sebagaimana penggunaan hewan coba itu untuk mendapatkan obat yang baru, dan ternyata memang tidak secepat itu, ya, minimal sekitar 10 tahun untuk dapat diakui dan masuk ke dunia industri. Sedangkan penggunaan hewan di dalam biologi tidak terbatas hanya pada hewan coba. Terutama di biologi, misalnya ada Pak Donan yang ini mempelajari tentang komodo, tentang hewan-hewan langka, ya, yang bukan veteriner juga, ya. Jadi karena semua hewan itu perlu ada dan memiliki nilai penting sendiri-sendiri, maka sebagai orang-orang yang di bidang biologi sudah selayaknya kita yang mempelajari. Nah, ini beberapa hewan yang lazim digunakan: mencit, tikus, kelinci, zebrafish itu sudah lazim, ya. Zebrafish ya sudah mulai banyak juga. Kemudian ternyata bisa juga menggunakan herpetofauna. Kalau yang di luar biasanya menggunakan katak xenopus. Ya, mungkin di sini juga ada penggantinya nanti seperti zebrafish, ya, di luar menggunakan spesies apa. Ternyata yang lokal juga ada yang mirip. Kemudian beberapa jenis unggas, marmut, hamster, dan ini beberapa yang lazim digunakan meskipun belum lazim di Indonesia. Ini contoh penggunaan, persentase penggunaan hewan coba di Inggris masih didominasi oleh mencit dan tikus. Nah, kemudian bagaimana penggunaan hewan coba dan genetika? Karena saya sendiri juga, saya tuh di fisiologi hewan nih, masuk ke forum genetika nih, bagaimana menghubungkannya? Ternyata memang berhubungan, bahkan di disertasi saya, chapter pertama saya itu malah ke genetika. Di situ melakukan identifikasi spesies, ya. Jadi memang spesies kadang-kadang mirip, tapi ternyata enggak, gitu. Kemudian yang kedua, selain identifikasi, saya menggunakan model DNA barcoding, ya.
Kemudian breeding, ya breeding jelas ini adalah peran dari genetika, bagaimana mau menciptakan atau membuat generasi inbred ataupun outbred itu dari kalangan genetika pasti lebih paham. Kemudian juga tidak lupa di sini ada rekayasa hewan sebagai model. Ada hewan transgenik atau yang dikenal sebagai knock-in, kemudian knockdown dan knockout. Jadi bagaimana merekayasa gen-gen itu supaya hilang sama sekali atau hanya menurun ekspresinya sekitar 70%. Kemudian juga penggunaannya dalam kajian epigenetik dan epigenomik yang sedang dikembangkan. Salah satunya oleh Profesor Sunarti kalau di UGM itu di FK, yaitu bagaimana makanan itu mempengaruhi biologi dan juga genetika dari seseorang. Misalnya orang yang terjadinya kasus diabetes mellitus tipe 2 itu karena makanan ya, you are what you eat, sehingga terekspresikan menjadi resistensi insulin. Itu karena perubahan fisiologis yang mengubah ke RNA dan DNA-nya. Nah, di sini saya tidak akan bicara banyak ini karena memang ini bukan wilayah saya, jadi daripada nanti salah malah jadi hoax. Jadi contohnya yang di sini yang sering kami gunakan ya yang banyak ada contoh. Misalnya kita mau penelitian menggunakan model diabetes mellitus tipe 2, yaitu dia penyakit karena sindrom metabolik dan juga degeneratif karena penuaan. Model yang pertama yang sudah lama sekali adalah pankreatektomi, yaitu memotong sebagian pankreas, dan ternyata ini tidak berhasil ya karena Pulau Langerhans penghasil insulin itu menjadi satu dengan struktur yang menghasilkan enzim, sehingga memotong pankreas adalah mengurangi sejumlah enzim. Jadi secara fisik tidak dapat dilakukan pankreatektomi. Kemudian yang kedua adalah induksi secara kimia menggunakan senyawa aloksan, di mana ini merusak sel-sel beta pankreas sehingga mengurangi jumlah produksi insulin. Nah, ini dapat digunakan untuk diabetes mellitus tipe 1 maupun 2 tergantung dari dosisnya dan bagaimana mengadministrasikan. Kalau yang diabetes tipe 1 ya cukup dalam dosis banyak gitu. Tapi kalau untuk diabetes mellitus tipe 2 itu sedikit dan bisa 1 atau 2 kali. Nah, kekurangannya untuk aloksan ini dan sekarang sudah mulai ditinggalkan karena banyak penemuan bahwa sifatnya reversibel. Jadi setelah pankreas rusak, kemudian balik lagi recovery gitu ya. Jadi tanpa ekstrak yang kita pakai pun sudah sembuh. Jadi ngapain repot-repot gitu kan. Jadi modelnya nggak valid. Kemudian dikembangkan menggunakan STZ atau streptozotocin. Ini lebih sejauh ini lebih menjanjikan gitu ya, lebih baik hasilnya daripada aloksan. Tetapi ini dosis yang sama untuk tikus yang berbeda dan peneliti yang berbeda, kadang-kadang hasilnya juga berbeda. Contohnya misalnya kami menggunakan streptozotocin dosisnya 40 mg sampai 120 mg. Itu bisa jadi. Tapi di mahasiswa yang lain itu tidak naik kadar gula darahnya. Tapi di tempat lain bahkan tikusnya sudah mati karena kadar gulanya lebih dari 400. Jadi sangat beragam. Karena itu kelemahan dari induksi secara kimia. Nah, yang paling bagus adalah memang model yang sudah direkayasa genetikanya. Contohnya adalah tikus Goto Kakizaki. Ini adalah tikus yang memang model diabetes ya, tanpa obesitas, tanpa hipertensi, dia murni DM2, atau tikus suker, ya, tikus gula. Ini tikus yang dimulai dari obesitas seperti tampak di situ yang belang-belang itu memang tikus yang spontan obesitas. Nah, setelah obesitas masuk ke onset diabetes. Juga bisa menggunakan mencit. Ini menggunakan mencit yang resesif homozigot, DB untuk diabetes atau OB untuk yang obesity. Kemudian ada juga pengembangan lain ya yang menggunakan zebrafish. Nah, yang jenis hewan 3 ini tidak, sejauh yang saya tahu ini belum berkembang di Indonesia. Sehingga kalau mau penelitian sindrom metabolik kita harus impor. Nah, hewan yang diimpor berarti pindah lokasi, pindah handling, dan itu yang kadang-kadang sampai di Indonesia menjadi sakit, kemudian mati sudah jauh-jauh ya, mahal, lama, sampai di sini kemudian stres nggak bisa digunakan. Nah, itu salah satu
kunci sehingga husbandry atau perawatan hewan itu menjadi sangat penting di sini. Sebagai contoh misalnya juga ada orang yang sibuk ya, ada beberapa klien gitu yang menitipkan hewan ke kami, dikerjakan, kemudian pada hari terakhir datang mengambil data, tapi tidak mengikuti, tidak besuk gitu ya, tidak nilai, tidak menengok, sehingga tidak tahu bahwa kondisi hewannya seperti ini. Dan justru itu bisa untuk pelaporan sebenarnya. Nah, kemudian ini contoh-contoh penggunaan hewan dalam penelitian biologis yang memicu kontroversi. Ya, jadi kami yang berkecimpung di bidang laboratorium animal science dan penelitian in vivo itu sangat banyak musuhnya. Musuhnya terutama orang-orang yang mengatakan penyayang binatang ya. Seperti PETA ya. PETA itu People for the Ethical Treatment of Animals, yang selalu mereka di internet itu menampilkan foto-foto kekejaman terhadap hewan. Nah, kemudian di sisi lain dari pemerhati hewan coba, kami juga ada organisasi juga namanya yang di Inggris dan jajahan Inggris ya, ada RSPCA, Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals. Jadi ini untuk apa ya istilahnya, untuk mengcounter gitu, bahwa di sini kamu melakukan kekejaman, kami sudah punya komisi anti kekejaman untuk seperti itu. Kemudian juga ada NC3ARS, jadi National Center untuk Replacement, Reduction, dan Refinement penggunaan hewan. Kita sudah membentengi seperti itu. Tetapi tetap saja berdalih bahwa hewan memiliki hak-hak hidup gitu. Jadi ada organisasi yang menamakan dirinya Animal Rights, bahwa hewan harus hidup, tidak boleh disiksa, padahal kami tidak menyiksa. Bahkan kesejahteraan hewan itu lebih nomor satu ya. Semua ruang hewan memiliki AC, tapi penelitinya kipas-kipas sendiri pakai kertas gitu ya. Mereka makannya impor, kita makannya ya angkringan sudah cukup sebenarnya, kan seperti itu. Nah, sebentar. Ini kok lari-lari ya. Nah, ini contoh-contoh foto-foto yang menimbulkan terkontroversi ya. Yang sebelah kiri ini adalah kelinci yang digunakan untuk uji kosmetik anti iritasi menggunakan mata. Jadi matanya ditetes, kemudian kalau ada gambaran iritasi maka kosmetik tersebut tidak dapat dilanjutkan. Kemudian yang sebelahnya adalah model penyakit kulit. Ya, bawahnya ini pakai topi, ini sebenarnya ini chip ya untuk neuroscience, untuk penelitian yang menggunakan gambaran otak ya, gambaran potensial listrik di otak. Ini memang sangat kontroversi. Kemudian yang paling kiri bawah ini besar ini adalah model tumor. Ini sebenarnya memang di laboratorium animal science sendiri ada batasan bahwa tumor yang sudah berukuran tertentu maka hewan itu harus diistirahatkan, artinya tidak boleh digunakan lagi, tidak boleh sampai sebesar ini. Nah, ini sebagian foto-foto saya ambil dari websitenya PETA dan Animal Rights yang selalu menampilkan yang ganas-ganas seperti ini ya. Kemungkinan juga mereka mengambil dari peneliti yang tidak mengikuti prinsip yang benar, sehingga itu dijadikan sebagai contoh bahwa penelitian in vivo itu cruelty against animal. Nah, mengapa menggunakan hewan coba? Yang pro adalah karena dipercaya hewan mamal itu dapat menggambarkan fisiologis manusia. Kemudian umurnya pendek, sehingga kalau kita mau mempelajari tentang aging tidak harus menunggu sampai 80 tahun ya. Tikus yang 2 tahun saja sudah bisa dikatakan aging gitu. Kemudian kondisinya relatif seragam karena memang dikembangkan secara inbreeding ya, sehingga tidak banyak variasi genetik dan bersifat objektif. Objektif di sini misalnya manusia diberi, sebagai contoh ya, ada kasus yang satu pusing, yang satu masuk angin, yang satu sakit perut, diberi obat satu-satu, mengatakan oh ini cocok nih dengan obatnya, padahal itu sebenarnya placebo. Atau sama-sama obat paracetamol, yang satu dari pabrik A, satu dari pabrik B gitu. Saya pilih yang ini, biasanya pakai ini, padahal isinya sama-sama paracetamol 500 mg. Itu sudah sangat objektif. Tapi tikus atau hewan-hewan lain nggak pernah bisa
mungkin karena nggak membaca mereknya. Jadi sifatnya objektif. Kemudian untuk kendala, ya, bahwa ekstrapolasi atau dosis translasi dosis dari hewan ke manusia itu belum tentu berhasil. Selama ini translasi biasanya ke kilogram berat badan ya. Jadi kalau tikus 200 gram, manusia katakanlah 50 kilogram, terus tinggal 200 per 1000 kali 50. Tapi sebenarnya tidak seperti itu. Karena sifat-sifat fisiologi dan apa itu istilahnya, laju metabolisme tikus, kemudian manusia, nanti ada zebrafish, ada hewan-hewan yang lain itu berbeda, sehingga laju metabolisme perlu dihitung. Sebagai contoh tahun 76 itu menggunakan LSD ya untuk menganestesi gajah yang sedang birahi gitu, menggunakan dosis manusia. Tinggal ditembakkan ke gajah tersebut, namanya Tusko. Gajahnya mati, tidak teranestesi tapi malah mati karena gajah itu memiliki laju metabolisme yang sangat rendah, sedangkan manusia itu moderate. Ya, jadi ketika ditranslasikan hanya berat badan, maka itu menjadi overdose. Kemudian pembiayaan dan perawatan relatif mahal, ya, karena satu tikus kalau yang biasa di pasar bisa 10.000, tetapi yang dikembangkan di fasilitas hewan bisa 3-4 kali lipat. Ya. Jadi biasanya mahasiswa kami nyari di pasar lah itu nggak bisa digunakan karena nggak jelas indukannya siapa, ya, tidak terstandarisasi. Kemudian regulasi pemerintah misalnya untuk impor hewan model itu relatif sulit, ya. Jadi iya enggak mau pakai. Bagaimana pengalaman teman saya yang sekolah di Jepang ya, di sana bisa menggunakan hewan-hewan macam-macam. Ketika di sini dia terbatas hanya menggunakan tikus Wistar dan tikus Spragdoli saja, nggak bisa yang lain karena memang regulasinya agak sulit ya. Kemudian kontranya di sini adalah dari Animal Rights mengatakan bahwa penggunaan manusia secara langsung itu tidak etis. Apakah menggunakan hewan juga kemudian etis kok yuk hewan duluan seperti itu? Itu belum bisa mendapatkan titik temu. Kemudian adanya potensi kekejaman pada hewan dan hak-hak hidup hewan yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, ini beberapa gambar-gambar yang ada di websitenya PETA. Ini tidak hanya hewan coba, di sini hewan-hewan piaraan juga kelihatan menderita. Ya, memang di website tersebut menampilkan hal-hal yang mengerikan sehingga banyak peneliti yang agak-agak mundur gitu ya. Termasuk juga kalau nggak salah di Irlandia ya, itu ada segolongan penganut animal rights yang kemudian membobol fasilitas hewan, animal house, kemudian membebaskan tikus-tikus putih keluar. Nah, padahal tikus putih itu lahir di lab, kemudian seperti kucing juga ya, kalau sudah didomestikasi dia nggak akan survive keluar. Jadi malah mati di jalan, mati di rumah orang, itu malah hal-hal yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Nah, ini adalah salah satu kaidah ya, salah satu prinsip yang membatasi penggunaan hewan coba. Semula adalah 3R, tetapi berkembang ini menjadi +1 lama-lama menjadi 5R. Yang pertama ini tapi bukan 3R sampah ya, reduce, recycle, reuse ya. Mengenai reuse masa tikusnya dipakai lagi ya. Jadi yang pertama adalah justru replace, meskipun kami research interestnya adalah di hewan, tetapi sebisa mungkin jika bisa tidak menggunakan hewan maka tidak menggunakan hewan. Ya memang harus replace, tetapi tidak memungkinkan karena di fisiologi obat itu harus melalui farmakokinetik dan farmakodinamik. Jadi misalnya kenapa harus kapsul, kenapa harus puyer, itu kan ada tujuannya. Tidak boleh melewati pH asam, tidak boleh melewati dan seterusnya. Sehingga kalau dengan model in vitro itu tidak akan ketemu kajian fisiologisnya. Nah, kalau tidak memungkinkan mereplace, maka dapat digunakan dengan mengurangi jumlah hewan supaya tidak terlalu banyak, namun tetap valid dan dapat diuji secara statistik.
Ya kan beberapa membutuhkan kajian statistik. Nah, kalau tidak mungkin mereduksi, contohnya penelitian di neuroscience itu harus membutuhkan hewan yang banyak, maka refinement ya atau meminimalisir stres sehingga hasilnya tidak tetap valid dan tidak mubadir gitu karena sudah menggunakan hewan yang banyak. Nah, karena tidak bisa mereplace dan tetap menggunakan hewan, maka kita dituntut untuk bertanggung jawab terhadap hewan tersebut dari awal sampai akhir. Beberapa peneliti ya sudah selesai dapat data, sudah dibedah, sudah, tapi harus juga sampai dengan si hewan itu diinsinerasi, diabukan sehingga tidak apa sih istilahnya, tidak menumpuk lagi di lab ya, sampai habis selesai. Itu berarti responsibel. Kemudian ya rating, pikir-pikir lagi deh mau jadi pakai hewan nggak gitu ya Mas Alfian, mungkin ganti judul gitu ya karena kok ribet gitu ya. Itu memang kendala di penggunaan hewan seperti itu, musuhnya banyak. Nah, kemudian ada lagi prinsip yang lain yaitu 5F. Jadi 5F ini tidak hanya untuk hewan coba tetapi berlaku untuk semua hewan, baik hewan piaraan, companion animal ya atau hewan bantu misalnya anjing pelacak atau sapi untuk membajak sawah ya sampai ke animal laboratory juga. Di sini yang pertama adalah freedom from hunger and thirst ya. Tidak boleh lapar dan haus ya. Kecuali memang itu penelitiannya dibuat lapar ya starving ya nggak apa-apa, tetapi jika bukan dalam formula penelitiannya maka harus dijaga makan dan minumnya. Paling tidak minum lah ya. Bahkan hewan pun dalam model puasa tetap minum. Kemudian freedom from discomfort ya. Ini kandangnya. Nah, ini yang sering sekali masih belum bagus gitu ya, belum layak. Kandangnya itu hanya baskom kotak ya kalau tikus itu. Baskom kotak ditutup dan tikus itu nggak pernah riring, tidak pernah berdiri. Ya, jadi sekarang sudah ada batasan bahwa kandang rodensia tikus ya atau mencit itu tingginya harus seperti saat mereka riring, jadi berdiri dengan kaki belakang dan tangannya menjulur ke atas. Bisa berdiri tegak itu adalah yang disarankan ya, atau memang lama-lama nanti wajib seperti itu, sehingga tidak hanya berjalan setinggi ketika dia berjalan dengan 4 kaki saja. Kemudian ada tempat untuk burrowing untuk menggali ya. Kemudian ada tempat untuk bernaung itu ada, jadi nggak hanya sekedar kotak dikasih alas tidur sudah, itu harus ada sesuai dengan aslinya. Bahkan kadang-kadang kalau itu betina itu kita beri tisu ya, beri atau koran gitu untuk nesting ya. Kalau jantan bisa ditambahkan ranting-ranting supaya mereka sibuk sendiri nggak bertengkaran. Apalagi mencit ya, 4 ekor dalam kandang sudah pasti bertengkar. Jadi harus kita beri kesibukan. Sayangnya mereka nggak bisa baca buku. Kalau baca buku kita masukkan buku, baca sendiri-sendiri. Iya. Itu kemudian freedom from pain, injury, and disease ya. Jadi dalam perawatan sehari-hari ya kita tidak boleh hanya ngasih makan saja, tetapi juga tahu apakah ada luka, ada penyakit. Ini kalau sudah sakit juga tidak boleh dibiarkan saja, harus dirawat. Apalagi ada istilah Allah cuman hewan, nah itu sebenarnya yang harus kita hindari. Kemudian yang keempat, freedom to express normal behavior. Nah, seperti kalau memelihara hamster ya, hamster itu nakal sekali ya, aktif sekali, harus ada mainan, kalau tidak sangat bosan. Kemudian misalnya ada menggunakan primata, kemudian ada pejantan lebih satu, harus ada tempat nongkrong di atas untuk alfa male supaya tidak stres ya, karena memang harus tugasnya itu mereka punya job deskripsi untuk memimpin koloninya, harus ada hierarki. Kemudian freedom from fear and distress. Nah, ini juga seringkali terutama ya kalau praktikum menggunakan tikus ya berteriak-teriak ya, kemudian tikus ditaruh di lantai. Kemudian menjerit-jerit itu sangat-sangat mengganggu karena mereka ultrasonik ya, mendengar ultrasonik. Jadi dengan suaranya sedikit saja itu sudah sangat mengganggu. Tikus, hamster itu rodensia ya tidak suka suara plastik, suara kertas ya.
Itu sangat mengganggu. Kemudian satu lagi yang mungkin juga terlewat ya, mereka itu adalah hewan nokturnal ya. Jadi ketika kita masuk ke kandang memberi makan pada siang hari itu seperti ya ibaratnya kita membangunkan untuk makan sahur gitu, enak-enak tidur gitu ya, belum terbiasa harus. Jadi biasanya kami memberi makannya itu sore hari ketika mereka sudah mulai bangun. Kemudian, nah ini yang berikutnya adalah ada form yang harus diisi, yaitu ethical clearance, di mana di sini ini akan ditandatangani oleh komisi etik ya atau IACUC, Institutional Animal Care and Use Committee, yang di sini bertuju itu akan bertanggung jawab dengan penelitian kita. Jadi kalau ada kesalahan-kesalahan, misalnya saya melakukan kesalahan gitu, loh mana ethical clearance-nya seperti ini. Kok ditandatangani, maka ketua di sini yang mewakili hewan-hewan yang ada. Sedangkan kalau pada manusia, selain ethical clearance juga menggunakan suatu form yang namanya informed consent. Ya. Jadi misalnya nama, alamat ini bersedia mengikuti penelitian klinis. Jika terjadi apa-apa, maka akan ini dengan materai itu kalau manusia, tapi tikusnya nggak bisa membuat seperti itu sehingga diwakilkan oleh komisi etik. Nah, kemudian syarat penelitian menggunakan hewan coba. Ini yang pertama adalah penelitinya berafiliasi sehingga kalau ada apa-apa dicari itu rumahnya di mana gitu ya. Atau kalau itu mahasiswa biasanya menggandeng dosennya sebagai korespondingnya. Kemudian ini juga penelitian non-afiliasi melibatkan peneliti berafiliasi. Kemudian ada personel yang bertanggung jawab terhadap prosedur pemeliharaan dan penggunaan hewan. Jadi ada teknisinya. Yang biasanya mahasiswa S1 masih takut-takut gitu harus ada dibantu oleh teknisi sehingga penggunaan hewan dan datanya itu bisa terselamatkan gitu, tidak rusak karena salah prosedur. Kemudian ada ethical clearance. Nah, ini juga hewan berasal dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan dari pasar hewan gitu ya, umurnya nggak jelas, induknya siapa gitu, maka itu juga akan mengganggu data kita. Kemudian tempat penelitian memenuhi syarat. Tidak ada lagi sejak di UGM sebagai contoh ini ada beberapa komisi etik. Ini tidak ada lagi mahasiswa yang melakukan penelitian di kos ya, main di kos loh kok ada tikus di situ, ini nganu skripsi saya, itu udah nggak boleh lagi gitu. Kita menyediakan fasilitas hewan yang memang layak untuk menjadi tempat penelitian. Kemudian prosedurnya mengikuti kaidah animal welfare tadi ya, kesejahteraan itu 3R dan 5F. Nah, kemudian ini juga ada borang tambahan lagi, prepare dan arrive. Ini adalah borang pelaporan sebelum penelitian dan setelah penelitian. Ini diacu di luar negeri, mungkin di sini belum, tetapi secara mandiri ini membantu kita untuk menyusun jurnal ya, untuk menyusun pelaporan karena di sini ada step-step seperti di cara kerja sebenarnya ini. Ya. Prepare singkatan dari Planning Research and Experimental Procedure on Animals, Recommendation for Excellence. Jadi di sini ada 3 poin ya tentang desain penelitiannya, formulation of the study, kemudian pemeliharaan yaitu dialog antara peneliti dan tempat hewan tersebut dirawat gitu ya. Jadi misalnya tidak boleh merawat sendiri, harus pakai teknisi, itu kita akan selalu berkomunikasi. Ya, ini mau diapakan, diberi makan berapa, kapan diakhiri, dan seterusnya. Jadi ini yang namanya husbandry. Kemudian yang ketiga adalah metode. Ini untuk metode administrasinya, misalnya dibuat hiperglikemik, kemudian diobati pakai apa, yang sakit diapakan, itu yang sisanya nanti diapakan, itu secara detail ditulis di dalam borang prepare ini. Ini sebelum penelitian, atau istilahnya proposal lah ya di sini. Proposal yang diajukan ke komisi etik. Kemudian ada arrive-nya.
Nah, ini adalah laporannya. Animal Research Reporting of In Vivo Experiment. Jadi judulnya apa? Ada abstrak. Ini sudah seperti jurnal. Jadi ini sangat membantu kami bagaimana melengkapi data hewan sehingga ketika itu disubmit ya, disubmit di jurnal, dan jurnalnya ada juga yang jurnal memang khusus animal lab sehingga pemeliharaannya harus didetailkan. Ini sangat membantu. Nggak banyak revisi lagi gitu karena sudah poin-poinnya sudah masuk. Nah, kemudian ini yang agak menyebalkan ya, biasanya menyebalkan tetapi sebenarnya penting. Husbandry atau perawatan. Laboratory animal, ini saya kutip dari buku jurnal ILAR, International Laboratory Animal Research Journal. Laboratory animal husbandry issues are an integral but underappreciated part of experimental design. Jadi yang penting adalah rancop dan statistik gitu ya. Husbandry-nya jarang disentuh. Misalnya berapa kali mengganti bedding kandang? Ya sekotornya lah, sekotornya itu berapa? Kalau diabetes 1 hari bisa 2 kali gitu ya. Kemudian pencahayaannya seperti apa? Ya pakai lampu neon berapa intensitasnya nggak dihitung ya. Berapa jam foto periodenya nggak dihitung, padahal penelitian reproduksi gitu ya. Penelitian reproduksi kalau di tropis harus 12 jam gelap, 12 jam terang, tetapi ada yang lupa nggak mematikan lampu gitu ya. AC-nya mati. Seperti itu justru tidak terrekam. Nah, husbandry itu apa? Yang pertama adalah penentuan kandang ya, bahannya, ukuran, konstruksi, kemudian bedding atau alas tidurnya ya. Ini masih ada yang pakai sekam padi itu ya segala sesuatu ada plus minusnya ya. Plusnya mudah didapat dan bagus juga menyerap, tetapi minusnya di sekam padi itu kadang-kadang masih ada berasnya. Sehingga kalau kita memperlakukan tikus puasa, dia nyolong-nyolong di situ nyari beras. Kemudian kalau telat membersihkan bedding muncul jamur ya, aflatoksin yang itu mengganggu pernapasan tikus. Sehingga hewan-hewan yang pakai sekam biasanya kalau lama itu seperti bengek ya, ngerok-ngerok nafasnya itu karena infeksi aflatoksin dari sekam. Kemudian penyediaan pakan. Nah, selama ini banyak sekali yang masih menggunakan pakan BR ya, broiler atau AD, ayam aduan, pakan ayam ya, pakan tikus cap ayam. Nah, padahal kita sudah punya tuh pabrik yang memproduksi pakan tikus. Gitu. Nanti yang berminat bisa saya beri kontaknya gitu ya. Dan pakan tikus itu sudah digunakan di BPOM ya. BPOM, kemudian di pabrik vaksin itu apa? Bio Farma, Konimex sama Dexa kalau nggak salah itu pabrik-pabrik obat itu sudah menggunakan pakan tikus yang benar-benar pakan tikus, dan di beberapa UGM dan beberapa fakultas di UGM dan juga beberapa universitas di Jogja itu juga sudah mulai beralih dari pakan ayam ke pakan tikus. Kemudian ada pemeriksaan status kesehatan, ya, pemantauan kondisi lingkungan seperti saya sebutkan tadi, ada suhu, kelembaban, pencahayaan, bisingan, ya, dan seterusnya. Kemudian kebersihan, manajemen dan administrasi, pencatatan ya, program pengembangbiakan, dan yang terakhir nih ya, akhir pekan dan liburan. Nah, biasanya kalau Sabtu Minggu kan tutup ya, fasilitas hewannya tutup, tidak ada adminnya, kemudian males nih ngasih makan. Ya sudah, makannya kasih banyak ya, 3 kali lipat untuk Jumat, Sabtu, Minggu ditumpuk di pojok. Kemudian air minumnya 3 botol sekalian sampai jumpa hari Senin. Nah, itu sebenarnya juga nggak bagus ya. Tetap akhir pekan dan liburan itu harus tetap dirawat karena mereka juga tetap butuh makan. Ya di sini mahasiswa saya juga begitu, tetap ada giliran gitu. Ketika temannya memang harus mudik, ya bisa dititipkan ke teman yang lain. Nah, ini kapan husbandry itu? Ya, husbandry dilakukan sejak kedatangan hingga selesai. Datang jangan langsung diperlakukan ya, apalagi ikan ya, ikannya Bu Anita dan Pak Alfian itu begitu datang ikan apapun ya langsung disuntak di akuarium, harus diaklimatisasi dulu, kemudian bisa
keluar sendiri pelan-pelan ya. Kadang-kadang kita nggak sabar ya, plastiknya agak dinaikkan dikit-dikit, ayo tuh keluar gitu ya. Kemudian dikarantina beberapa hari. Kalau memang itu sehat, nanti baru bisa dimulai kerjakan. Tetapi kalau sakit, kemudian kita isolasi sendiri ya, sampai sembuh. Tapi kalau nggak sembuh, ya harus segera dimusnahkan, tidak boleh digunakan. Kemudian ada aklimasi atau aklimatisasi, maintaining itu misalnya breeding gitu ya, di breeding atau hewan-hewan yang di pool tidak akan digunakan, itu juga harus dipertahankan juga kesehatan dan juga jumlahnya ya. Kadang-kadang breeding loh kok banyak sekali menjadi crowded, itu ada yang istilahnya culling atau mengurangi jumlah hewan. Misalnya di fasilitas hewan itu maksimal anaknya 100, maka di situ ada 120, maka yang 20 itu boleh dikurangi ya, istilahnya di-cut dari situ, bisa ditawarkan untuk praktikum atau untuk latihan seperti itu. Tapi tidak boleh ditawarkan untuk jadikan makanan ular ya. Itu sebaiknya tidak gitu ya, karena ular juga butuh makanan hewan yang baik, yang bukan sisa-sisa penelitian. Nah, kemudian prosedur ya. Ini prosedur dalam animal science adalah semua bentuk tindakan perlakuan pada hewan dalam rangka fungsinya sebagai subjek maupun upaya pemeliharaan. Contohnya yang di kiri ini adalah anestesi ya. Anestesi itu juga merupakan prosedur. Kemudian yang di kanan ini adalah anjing yang sakit kakinya. Ini dokter hewan, ini bukan hewan percobaan, ini hewan peliharaan. Kemudian disembuhkan, dibalut. Ini juga prosedur untuk pengobatan. Nah, kemudian prosedurnya itu ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang beresiko. Misalnya yang ringan tuh nimbang berat badan, atau suhu, itu termasuk ringan, tidak menyebabkan stres. Yang moderate misalnya mencekok ya, dengan jarum kanul atau menyuntik ya, itu moderate karena kemungkinan bisa malpraktek juga, masuk ke paru-paru atau nyuntiknya bikin hematom dan seterusnya. Yang severe ini yang menyebabkan kematian dalam waktu yang singkat atau malah cedera, misalnya termasuk juga operasi ya, biopsi kemudian nggak steril, kemudian terjadi infeksi dan seterusnya. Nah, jadi semua prosedur berisiko menurunkan kesejahteraan hewan karena menimbulkan rasa nyeri, penderitaan, dan stres baik fisik maupun psikis. Oleh karena itu perlu bagaimana menghandle hewan itu dengan baik ya, untuk mendapatkan data yang valid dan tetap kita tidak melakukan aniaya, tetap menghormati sesama makhluk ciptaan Tuhan. Jadi ada aspek ilmiah dan aspek etika. Kemudian yang satu lagi di sini, mengapa penting mempelajari animal care and use ini. Tadi musuh nomor satunya itu adalah animal rights dan anti-vivisection atau pembedahan hewan-hewan ya. Jadi kalau bisa nggak usah. Nah, saya juga punya teman itu di animal rights dan anti-vivisection. Nah, ketika mereka mengatakan, kok masih mainan tikus, Bu? Udahlah, kamu itu banyak dosa, dia katakan begitu. Ya tolong dong saya diberi solusi supaya saya bisa melakukan penelitian ini nggak pakai hewan, bagaimana caranya? Saya minta solusi. Jawabnya, ya terserah kamu lah, terserah ya saya balik pakai hewan lagi gitu. Artinya mereka masih belum punya solusi juga gitu. Kemudian stres. Stres sangat mempengaruhi data. Di sini ada beberapa tingkat stres. Stres yang pertama itu diawali dari kedatangan hewan, kandang yang tidak cocok, ya, lingkungan yang nggak cocok, makanan, kemudian penyakit, bahkan temannya juga. Jadi misalnya kan menggunakan mencit ya, kemudian sumbernya dari mana? Dari biologi UGM misalnya, dari Animal House. Waduh kurang 4 kemudian kita ngambil dari farmasi, ya itu nggak bisa dicampur. Karena itu sudah beda klon istilahnya ya, beda klan ya, beda keluarga, biasanya akan bertengkar. Kemudian stres sekunder ini terjadi saat perlakuan, saat prosedur ya. Lupa nggak ngasih makan ya, atau nyekoknya nggak jadi-jadi brutal gitu ya, wah nggak jadi-jadi.
Ya nggak hanya penelitinya yang stres ya, hewannya juga stres, dan itu ada kaitannya. Jadi ketika kita itu ragu-ragu, maka hewannya juga menjadi susah dihandle. Kita terburu-buru, hewannya juga makin panik gitu. Jadi memang harus tenang, nggak bisa eh, dipaksakan wes pokoknya segera gitu, nggak bisa. Kemudian stres tersier, nah ini pemeliharaannya bagus, perlakuannya bagus, tapi saat pengambilan data terjadi masalah, misalnya pengambilan darah bleeding terus ya, atau malah nggak dapat darahnya, kemudian dioperasi nggak nemu organnya, lah itu wah, udah datanya sudah invalid, tuh harus hati-hati. Nah ini adalah contoh stres pada percobaan tikus DM2. Jadi yang ini yang kiri ini wah kok jelek sekali ya, rambutnya jabrik-jabrik. Itu memang seperti itu ya. Jadi ini sama-sama tikus yang sama, tikus Wistar. Kemudian yang kiri diinduksi dengan streptozotocin, memang badannya menjadi kecil, kemudian piloereksi, ini rambutnya naik-naik. Itu memang stres karena kadar gula darahnya tinggi, dia pipis terus gitu ya, lingkungannya kotor, belum lagi induksinya dicekok di ini sangat sangat berbeda. Sehingga dalam rancangan percobaan untuk kontrol juga harus dipegang, tidak bisa kontrol itu tidak diapa-apakan ya, nggak dipegang, nggak dicekok, udah dibiarkan pasti jadi paling gendut nih. Itu tetap diperlakukan, misalnya yang kontrolnya diberi ekstrak apa gitu ya, ini diberi Aquades saja sehingga merasakan tingkat stres yang sama. Oke, waktunya masih berapa lama? Oh, udah habis kok, Mas. Ya. Kemudian ini yang terakhir ya, ketika penelitian sudah selesai ya, ada 4 hal yang perlu dilakukan di sini. Sedasi, sebenarnya nggak harus selesai juga. Sedasi ini adalah menghambat lokomosi. Jadi ketika kita mau ambil darah misalnya, kemudian tikusnya jalan-jalan terus ya, harus diberi obat supaya dia enggak kemana-mana. Atau bisa, tapi tetap sadar. Kalau anestesi ini adalah gabungan dari sedasi supaya enggak jalan-jalan dan tertidur. Itu perlu. Tapi kapan penggunaannya itu ada panduannya juga. Misalnya saya nggak berani nyekok, ya nggak nyekok kemudian di anestesi. Dia nggak ada respon menelan, malah nanti bisa masuk ke paru-paru dan seterusnya. Jadi anestesi itu untuk mengurangi rasa nyeri saat perlakuan. Kemudian etanasi. Etanasi adalah mengakhiri hidup hewan. Jadi kita nggak menggunakan kata membunuh ya, mengakhiri atau sacrifice, mengorbankan karena penelitian sudah selesai. Nah, ada kalanya penelitian belum selesai, tetapi hewannya sangat menderita. Seperti tadi ada tumor yang sudah sangat besar, ya. Kemudian matanya sangat iritasi, sangat pedih, dan seterusnya. Ada istilah humane endpoint, atau mengakhiri yang secara manusiawi. Atau nggak ada perkehewanan, adanya perikemanusiaan ya. Jadi mengakhiri secara manusiawi bahwa hewan itu kalau dibiarkan akan terus menderita. Dan itu bisa dilaporkan di arrive tadi, bahwa misalnya dari 5 ekor yang 2 ini harus diakhiri karena sangat menderita, tidak apa-apa gitu. Jadi tidak terus, ayo tikus tinggal 2 hari lagi, yuk bertahan yuk, tetap nanti datanya juga akan jelek gitu. Nah ini kesimpulannya, yang pertama adalah dalam ranah riset yang melibatkan hewan, perawatan dan perlakuan hewan atau husbandry tadi adalah kunci keberhasilan dan validitas data. Penggunaan hewan dalam riset adalah pilihan terakhir jika desain dan tujuan riset tidak memungkinkan untuk tidak menggunakan. Ya, hal-hal yang perlu diperhatikan tadi sebisa mungkin mengganti, kalau tidak ya mengurangi jumlahnya, kalau tidak bisa mengurangi jumlahnya kita memperbaiki metode untuk menyejahterakan hewan. Kemudian tidak hanya dalam riset, jika kita telah memutuskan untuk menggunakan hewan dengan tujuan apapun, hewan peliharaan atau hewan bantu tadi, maka perawatan dan kenyamanan adalah tanggung jawab kita. Manfaat yang kita peroleh dari hewan yang kita pelihara tergantung dari seberapa kita menyejahterakan hidup mereka. Tidak boleh kekurangan, namun juga tidak boleh berlebihan. Misalnya kucing kemudian diberi baju, diberi
bando, kacamata, kalau itu nggak perlu nggak usah gitu. Yang penting 5F-nya tadi, 5 freedom. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Saya juga masih dalam taraf belajar. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Mas Alfian. Baik, terima kasih Mas Hendra atas penjelasannya yang sangat komprehensif dari awal sampai akhir tadi, dari kedatangan sampai harus dikorbankan. Ya. Oke, sesi selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab. Ini Ibu Woli ini mau nanya bagaimana ya? Ini kan untuk sesi ini akan kami beri 3 kesempatan untuk 3 penanya. Ini Ibu Woli mau nanya? Boleh saya nanya duluan? Oh iya, silakan Bu. Ya, terima kasih. Ini betul-betul betul sekali, Mas Alfian. Ini komprehensif sekali pemaparannya. Saya betul-betul sangat menyimak sekali dari awal dan banyak informasi baru. Kebetulan saat ini saya juga sedang mengajukan uji etik, Bu Laksmi, tapi terkait penelitian di pertumbuhan manusia. Jadi kebetulan bidang saya biologi manusia. Saat ini sedang riset tentang pertumbuhan atau status gizi dari manusia. Ini keluar dari situ sih sebetulnya. Kan biasanya kita diminta untuk review artikel yang berkaitan dengan yang isinya menggunakan hewan uji seperti ini. Tadi terkait kelengkapan administrasi ya, kelengkapan berkas ya untuk etika penelitiannya sendiri. Bagi kami reviewer misalnya itu hal-hal seperti itu menjadi suatu keharusan atau yang harus diminta kepada si peneliti atau si penulis, atau ada hal-hal yang minimum yang harus dipenuhi oleh si peneliti sehingga sebuah penelitian itu bisa dipublikasikan. Karena kan sekarang agak risky juga ya kita mempublish artikel, jurnal pun juga mempublish artikel itu tidak bisa sembarangan gitu kan ya, takutnya nanti ada hal-hal yang di belakang yang di depan kemudian menjadi bermasalah. Mungkin mohon penjelasannya terkait hal tersebut, Bu Laksmi. Terima kasih, Mas Alfian. Terima kasih pertanyaan Ibu Woli ya. Selanjutnya, kalau ada yang mau bertanya, silahkan raise hand. Kalau belum ada yang bertanya, saya akan coba bertanya. Kalau tentang penggunaan hewan model, itu ada nggak sih keadaan di mana kita nggak harus tidak harus memperhatikan etiknya? Ada nggak ya? Itu pertanyaan dari saya. Terus ini apa sekalian? Ini ada pertanyaan dari Mbak Rita Maliza. Silakan Mbak Rita Maliza. Terima kasih untuk kesempatannya. Salam kenal Ibu Laksmindra Fitria. Saya Burita dari Universitas Andalas. Mohon maaf tidak on cam Ibu. Jadi dari penyajian presentasi tadi saya banyak dapat informasi dan kemudian juga saya penelitian pakai animal, hewan model. Nah sekarang kita lagi treatment malnutrisi, cuma kita kesulitan untuk mendapatkan pakannya. Jadi kalau di luar kan memang udah ada yang pakan yang disediakan untuk malnutrisi. Jadi kita racik sendiri kemarin bikinnya, tetapi tidak, harapannya sih sampai 6% proteinnya, tetapi nggak sampai 6%. Kita pakai tepung jagung waktu itu. Nah, saya ingin tanya apakah Ibu ada pengalaman untuk pembuatan hewan model malnutrisi? Sama. Yang kedua, tadi Ibu juga menjelaskan mengenai pakan yang terstandar untuk tikus atau mus musculus mencit.
bolehkah saya nanti diskusi lebih lanjut mengenai pakan tersebut, karena kita juga penelitiannya selalu pakai hewan uji, jadi selama ini kita belinya lewat Shopee ya Bu ya, online, tapi kita nggak tahu nih pakannya apakah memang khusus untuk rat atau mus muskulus. Jadi tadi Pas Ibu menjelaskan ini akan lebih bagus lagi nantinya untuk penelitian kami gitu. Gitu Ibu, terima kasih. Ya, luar biasa sekali pertanyaan dari Mbak Lira ya. Ini berasal dari keresahan sekali ya. Keresahan peneliti terkait tentang husbandry hewan model. Nah, karena sudah 3 penanya, saya berikan kesempatan untuk menjawab kepada Ibu Laksminda. Silakan Ibu. Terima kasih Mas Alfian. Yang pertama Bu Woli di sini sebagai review jurnalnya ya Bu ya, Bu Wolinya. Jadi kalau sepengetahuan saya, jika seorang peneliti itu kemudian sudah mensubmit artikelnya, itu biasanya di material and method-nya kan sudah ada tertera komisi pengajuan ethical clear nomor sekian sekian sekian, seperti itu. Berarti secara administrasi etika dan legalitas penggunaan hewan cobanya sudah disetujui dari komisi etik yang dituju. Tetapi kemungkinan misalnya kok jurnalnya kok isinya begini ya, misalnya agak meragukan gitu, biasanya bisa diminta sertifikatnya. Sertifikat ethical clearance-nya itu komisi etik mana, kemudian benar nggak sih ini kok seperti ini gitu. Karena beberapa di Jogja juga saya pernah mendapatkan seperti itu. Ada yang klien gitu ya, peneliti minta berkonsultasi dengan kami, kemudian saya tanya sudah ada ethical clearance belum? Ada. Setelah dicek itu instansinya bukan instansi yang berkaitan dengan hewan coba, itu keperawatan gitu. Setelah dicek, loh kok keperawatan gitu, ini di situ belum pernah ada penelitian menggunakan tikus, tapi berani mengeluarkan ethical clearance. Akhirnya ya kami bantu lagi untuk diajukan ke komisi etik terdekat di UGM waktu itu. Seperti itu biasanya ethical clearance-nya itu sudah disubmit di nama, bukan disubmitnya, sudah ditulis di material and method. Dan bahkan kalau ketentuan artikel jurnal yang menggunakan hewan, biasanya sebelum ke menyebutkan bahannya, di atas itu sudah ada poin sendiri ethical statement-nya, seperti itu. Mungkin seperti itu ya Bu Woli. Kemudian untuk yang kedua dari Mas Alfian, apakah harus pakai etik gitu ya? Ada nggak sih yang nggak pakai etik gitu ya? Ya, kalau saya sih begini, kita semua makhluk hidup ya, dan kita harus saling menyayangi makhluk apapun gitu, termasuk tumbuhan juga jangan diacak-acak dan seterusnya. Bahkan yang avertebrata pun kita sudah mulai ada etika, meskipun belum ethical clearance, tapi kita yakin bahwa kita tidak menyakiti gitu, sehingga secara nggak hitam di atas putih pun kita sendiri sudah bener nggak sih begini ya, itu kayak ada perang batin gitu. Aduh kok kasihan ya, ketika kita sudah mengatakan kasihan kemudian nggak apa-apa deh, itu sebenarnya sudah masuk kategori aniaya, abuse gitu ya. Jadi misalnya itu kok darah kok nggak keluar-keluar ya, saya butuh nih, udahlah dicolok-colok aja yang penting keluar. Itu berarti kita sebenarnya sudah cruelty, kita sudah tidak etis. Tetapi ketika sudah ya bismillah lah, kita belajar, belum berhasil, kita hentikan, karena hewan itu kan akan menunjukkan sifat-sifat dia sedang menderita atau enggak. Jadi ketika tikus kemudian dicekok diam aja, kayak ini bagus, dia enggak stres. Tapi ketika kemudian meronta ya, ikan kan juga mungkin seperti itu. Saya belum berkenalan dengan ikan ya. Kalau ikan mungkin kemudian menggelepar menunjukkan, kemudian kita juga mengatakan aduh kok kayaknya kasihan ya, itu sebenarnya kita sudah mulai ada tanda-tanda menuju cruelty kalau itu dilanjutkan. Jadi seperti itu. Kembali ke kita sendiri, apakah tindakan yang kita lakukan itu sesuai dengan kaidah atau keluar dari etika. Oke, seperti itu nggih, Mas Alfian. Untuk yang ketiga, Ibu Rita, lokasinya di mana ya Bu ya, alamat? Saya di Padang nih Bu, Universitas Andalas.
Oh, kenapa ini Pak Icu? Oh, kenal Bu. Kenal. Oh ya, Pas ya itu pulang. sama-sama Nah, dari fisiologi juga. Jadi kalau pas iya benar. Kita seminar satu kita sering paper. ketemu. Jadi untuk percobaan malnutrisi kami belum pernah ya, malah mungkin saya akan belajar sama Bu Rita juga ini. Tapi pada prinsipnya malnutrisi itu kan mengurangi persentase kebutuhan basalnya ya. Jadi misalnya tikus itu sekitar 12-14% protein, kemudian dikurangi di sini menjadi 6%. Untuk malnutrisi ini bisa melakukan pakan substitusi sendiri dengan pemodelan sendiri. Seperti kami melakukan hiperlipid ya, model hiperlipid, model hiperglikemia, itu kita bisa memodif pakan sendiri yang HFHC ya, high fat, high calorie itu misalnya dengan kalau yang jurnal-jurnal banyaknya menggunakan lemak babi atau menggunakan minyak jenuh yang lainnya itu kita bisa menentukan sendiri sebenarnya, memodel sendiri. Bahkan kalau model kita itu kemudian berhasil dipublish, itu malah bisa diikuti oleh peneliti-peneliti lain seperti itu. Jadi menurut saya sih nggak apa-apa sih kita menggunakan ransum dengan formulasi sendiri seperti itu, Ibu. Kemudian untuk pakan standar ini tahun berapa ya? Tahun 2017 itu saya waktu itu belum tahu, jadi saya impor sampai ke Amerika sana. Produknya yang biasa digunakan di Indonesia itu namanya Lab Diet 5001. Itu satu karung bisa 1 juta, sampai di Indonesia 2 juta karena naik pesawat, naik kapal, belum bea cukai ya, dipermasalahkan di sana katanya, wah ini barang berbahaya ini. Aduh, orang pelet kok barang berbahaya. Sampai masuk ke Kementerian Kelautan waktu itu, loh ini pakan tikus Pak, kok sampai ke kelautan, itu dipersulit. Kemudian saya mendapatkan channel di Jakarta ya, itu pusatnya itu memproduksi pakan standar ya. Kemudian yang saya kenal itu distributornya di daerah DIY ya, tentu saja ya, karena memang kami di sini. Tapi nanti misalnya membutuhkan informasi ini, nanti bisa saya sampaikan gitu untuk ke pabriknya langsung. Kemudian nanti dari pabriknya kan akan diarahkan ke distributor yang ke wilayah Sumatera, ke Padang tadi. Kira-kira seperti itu, mudah-mudahan sudah menjawab. Terima kasih Ibu. Saya izin kontak Ibu nanti ya Bu ya. Siap, ya. Terima kasih. Ya, baik. Ini ada satu pertanyaan lagi dari Vin. Ini pertanyaannya, Assalamualaikum, selamat siang. Mohon maaf izin bertanya, untuk bergabung dalam tim komite etik hewan bagaimana ya Bu? Apakah masyarakat awam boleh bergabung dan apakah komite tersebut minimal sudah berada dalam satu daerah definisi? Terima kasih. Silakan Ibu. Waalaikumsalam. Oh ini mahasiswa saya ini Mbak Edwin ini. Kemarin baru WA-WA-an ya Mbak ya. Nanti untuk publikasi kita lanjutkan ya. Yeah. Jadi kalau tim komisi etik sendiri itu saya sendiri juga belum bergabung ya di sana ya. Itu kalau tidak salah sih ada penunjukan ya. Kalau untuk komisi etiknya itu penunjukan yang ada syarat tadi dari dokter hewan, kemudian ada hukum, aspek legalnya, kemudian ada dari peneliti biologi, dari peneliti yang sama sekali tidak menggunakan hewan, dari masyarakat awam juga bisa ya. Itu mungkin kalau ada kontaknya biasanya di institut namanya Ayakuk, tadi misalnya di UGM ya, misalnya ingin bergabung, mungkin ada kontaknya di situ dan mengajukan diri. Mungkin seperti itu Mbak Edwin ya, karena saya juga belum tahu bagaimana rekrutmen dari komisi etik seperti itu. Ya. Oh, Ibu Woli mau bertanya lagi, silakan. Boleh ya satu lagi. Tuh, Mbak Ani mau nanya juga. Ini terkait tim untuk riset agar kegiatan riset itu kemudian dinilai mumpuni untuk melaksanakan penelitian. Itu memang apakah harus terdiri atas beragam profesi, katakanlah seperti itu, atau
ada kualifikasi daripada si peneliti yang perlu perlu dipenuhi gitu, agar penelitian itu memang eligible gitu untuk dilakukan oleh si tim tersebut. Mohon masukannya Bu Laksmi. Langsung aja nih Mas Alfian atau Langsung aja dulu nanti oh iya pertanyaan lanjut. terakhir. Oke, untuk tim riset menurut saya ini tergantung dari skopnya juga Bu. Misalnya itu risetnya itu murni biologi, misalnya menggunakan hewan, kemudian nggak ada ke manusianya, peneliti dari rekan-rekan dari sesama kolega nggak masalah sebenarnya. Tapi misalnya kemarin saya ikut tim yang penelitian klinis ya, karena di situ nanti hasil dari translasi tikus itu dilanjutkan ke manusia, berarti di situ memang harus melibatkan dokter ya, dokter yang nanti akan mengambil sampel dari manusia, kemudian karena arahnya nanti ke kesehatan masyarakat juga ada yang memang dari bidang kesehatan masyarakat seperti itu. Kemudian kalau yang hewan tadi memang tentu saja harus ada teknisi atau staf ahlinya. Tapi kalau kita sendiri sudah terbiasa megang sendiri, kita bisa mengatakan oh ini nanti yang ngambil data saya karena saya sudah berpengalaman di ini seperti itu. Saya ketika mengajukan borang aplikasi etiknya ke Komisi Etik juga begitu. Nama Laksmindra, timnya mahasiswa ini. Terus kok belum ada staf ahlinya, teknisinya di sini. Saya bilang di keterangan gitu, saya sudah pernah melakukan ini pelatihan ini, sehingga di situ nanti saya yang akan bertanggung jawab dalam pengambilan data. Oh ya sudah, itu akhirnya disetujui. Nah, kadang-kadang nih ada mahasiswa-mahasiswa yang nakal gitu, Bu. Jadi di tempat kami, kemudian nama Bu Laksmindra itu menjadi dibawa ke sana kemari di borang etik gitu. Sampai saya ditegur beberapa teman gitu. Kok namamu ada di mana-mana ya? Apa nih? Ini penelitian tentang ini. Apa itu? Ada yang tertarik itu saya nggak pernah nyebut tapi ya menggunakan sampel A misalnya suatu bahan A gitu, bahan BNN itu. Terus itu kabelnya dari mana? Saya sendiri bingung gitu. Apa sih kamu tuh ngomong apa? Saya bilang itu ganja nyebut. Ya itu nggak apa-apa deh. Nggak dikasih di YouTube toh Mbak Ajeng, nanti di-cut saja ya bagian ini nggak apa-apa. Sudah selesai juga. Itu ngambilnya dari mana? Caranya gimana? Saya nggak pernah neliti itu Bu. Saya bilang gitu. Lah ini ada kayak gini nih. Loh ini siapa? Orangnya saya juga nggak kenal gitu loh. Ternyata memang mungkin ya dari teman-temannya mahasiswa bimbingan saya waktu itu, udah kasih nama Bulak saja biar lolos gitu. Ternyata tidak bisa, kemudian borangnya pun diubah, harus ada tanda tangan basah gitu sehingga nggak bisa nyatut nama lagi. Tapi pas pandemi ya scan-scanan ya muncul lagi tuh namanya seperti itu. Waduh, lagi mau nyari borang kelaikan etik tapi kok attitude-nya udah nggak etis juga seperti itu. Jadi seperti kembali ke sini Bu, kalau itu memang penelitiannya yang multidisiplin ya, sebaiknya juga melibatkan kolega-kolega yang sesuai gitu. Misalnya saya juga sedang penelitian bagaimana tanggapan orang-orang terhadap penggunaan hewan dari sisi agama dan sisi filsafat gitu. Saya ngajak orang filsafat, saya ngajak beberapa kolega untuk pendekatan pertanyaannya nanti seperti apa yang kira-kira tidak yang kita bisa mendapatkan informasi yang tepat seperti itu. Baik, karena ini ada pertanyaan terakhir buat Esi dan sudah 3 pertanyaan. Ini pertanyaan dari Ibu Ani Ariani. Nah, pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bertanya, terkait saat pengambilan data di akhir penelitian, sejauh mana cara mengatasi data invalid pada saat pengambilan sampel darah hewan, padahal sudah diusahakan tidak stres. Mungkin ada pengalaman atau saran atau sharing pengalaman. Terima kasih. Ini darah, Bu Ani ya. Memang saya sedang mendalami ilmu darah, hematologi, belajar darah dan sekalian belajar hemat ya.
Ya, jadi salah satu contohnya, salah satu caranya untuk mengatasi stres pada saat pengambilan darah adalah dengan anestesi. Ya, tapi tergantung juga dari tempat pengambilan darahnya. Misalnya dari tikus, mau sedikit saja untuk kadar gula yang dari ekor, itu tidak perlu anestesi, tapi kita mungkin memodifikasi menggunakan restrainer, jadi kayak alat pasung ya, yang tikus atau mencitnya itu masuk di situ, kemudian ekornya keluar. Biasanya kita menggunakan kayak silinder itu ya, bekas tisu toilet tisu itu kan bulat ya, tikusnya atau mencitnya bisa dimasukkan di situ. Udah dia nggak bisa gerak-gerak, keluar ekornya bisa kita tusuk seperti itu. Tapi kalau yang melalui mata, melalui flebotomi ya, melalui venipuncture, oke ditusuk-tusuk gitu ya, pakai dari mata, dari vena jugularis dan yang lain-lain memang harus dianestesi. Nah, kemudian anestesinya pun itu tidak boleh terlalu sering juga, ya. Jadi ada formula anestesi yang tertulis yang di referensi itu. Biasanya mahasiswa itu suka lupa kalau anestesi dosis seperti itu bisa menidurkan 45 sampai 60 menit. Nah, waktunya kadang-kadang ini nggak dicermati. Pakai dosis 100% dosis itu. Padahal ngambil darah itu kan nggak sampai 5 detik ya, sedikit. Tapi terus, aduh nggak bisa pulang-pulang nih ya tikusnya karena nggak bangun-bangun, dan kita nggak boleh meninggalkan seperti manusia juga. Kita dokternya nggak boleh meninggalkan kalau dia belum bangun. Nah, kemudian menjadi lama sekali, atau kadang-kadang formula anestesi kalau kita bilang oplosan ya, koktail, karena itu ada 2 atau 3 anestesi yang dicampur. Nah, ramuannya itu mungkin nggak pas. Biasanya kita menggunakan ketamin sama silasin. Tapi kalau ketamin saja memang susah tidur, jadi tetap teriak-teriak ketika diambil, tetap gerak-gerak. Sehingga harus oplosannya itu juga harus pas. Tuh, kemudian yang sering dilupakan juga setelah mengambil darah ada post operationnya. Tikus itu kan tidak bisa menutup mata ya, jadi dia melotot terus. Nah, dengan melotot terus itu bola matanya menjadi kering, apalagi tikus albino yang sangat peka dengan cahaya putih. Biasanya kandang tikus itu kan cahayanya kuning, nggak boleh lampu LED yang terlalu terang. Itu tidak diberi tetes mata, nggak diberi salep gitu, sehingga setelah pengambilan darah terjadi infeksi sekunder. Bukan infeksi akibat pengambilan darahnya, tetapi infeksi akibat mata yang terlalu kering, sehingga dia menjadi kadang-kadang juga gangguan penglihatan dan seterusnya. Kemudian efek anestesi yang kalau menggunakan ketamin itu dapat menurunkan suhu, sehingga setelah selesai pengambilan darah memang tikusnya harus dihangatkan ya. Paling gampang adalah ditaruh di tisu, dikasih lampu penghangat kayak yang menetaskan telur itu ya, lampu pijar 5 watt. Di situ dikasih air minum supaya ketika bangun dia sudah hangat dan bisa langsung ketemu air. Itu hal-hal detail kecil lah ya, hal-hal kecil yang kadang-kadang dilupakan, apalagi kalau pengambilan sampelnya hanya pre-tes dan post-tes, di depan dan di belakang, karena setelah mengambil darah kan sudah selesai gitu. Tapi kami pernah melakukan yang pengambilan darah 2 minggu sekali selama 90 hari karena efek subkronik gitu. Jadi ya harus harus melihat matanya, nggak boleh kering, nggak boleh kedinginan. Kemudian suntiannya pun kalau berkali-kali ketamin tidak boleh intramuskuler karena dia menyebabkan nekrosis nih. Jadi ototnya menjadi lembek-lembek kemudian menjadi busuk gitu. Jadi harus intraperitoneal. Itu hal-hal yang perlu diperhatikan. Jadi untuk mengatasi supaya data tetap valid, yang pertama ketika sampel pastikan hewannya tidak berontak ya. Karena kalau sudah berontak susah, jelas ketika kita mengukur trombosit pasti trombositnya ngedrop ya. Kita kira itu adalah hasil perlakuan, padahal itu karena kesulitan mengambil darah sudah pasti trombositnya akan sangat berkurang dan itu signifikan. Seperti itu kira-kira. Mudah-mudahan menjawab. Luar biasa dari Bu Laksmina. Saya rasa sudah dicukupkan untuk sesi tanya jawab ya. Kalau barangkali ada yang mau bertanya lagi atau berdiskusi, bisa menghubungi Bu Laksmindra di mana, Bu? Ya, ini di
bawah itu ada email dan nomor HP saya. Nanti boleh dicatat untuk yang membutuhkan. Jadi silakan buat para peserta kalau mau ada yang disampaikan atau mau berdiskusi silakan hubungi Bu Lasmindra di email dan nomor sudah tertera. Begitu. Saya rasa saya cukupkan untuk pemaparan materi dan sesi tanya jawab. Saya selaku moderator akan waktu kepada MC. Silakan Ibu Oli Chandra Bila. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Alfian. Ya, pemaparan materi yang sangat komprehensif dan sangat menyejukkan ya. Ternyata kita masih banyak perlu belajar tentang husbandry, kemudian cara memperlakukan dengan 3R dan 5F tadi ya. Itu informasi yang sangat penting. Sebagai apresiasi kami dari Genetikawan Muda Indonesia, kami punya oleh-oleh untuk Ibu. Berupa sertifikat untuk ini kalau udah usia udah susah ya lihat dekat ya Bu. Ya ini sertifikat yang bisa kami berikan kepada Ibu, sekaligus nanti kami mengundang Ibu untuk menjadi anggota Genetikawan Muda Indonesia. Ada salam dari Pak Syam juga, mohon maaf katanya tidak bisa bergabung secara aktif di webinar kita hari ini. Kemudian untuk Pak Alfian atau Mas Alfian, kami juga punya oleh-oleh ya, satu sertifikat, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk nanti cari kerja ya Mas ya. Boleh nanti ke Pontianak Mas kalau mau cari kerja. Baik, saya kira itu paparan materi kita hari ini. Terima kasih banyak kehadiran Bapak Ibu semua. Ya ini ada yang memperpanjang keanggotaan. Monggo ditunggu Bapak Ibu yang belum bergabung menjadi anggota. Silahkan, kami sangat terbuka. Mohon hubungi saya untuk lebih mudahnya nanti. Nomor saya ada di mana-mana kayaknya ya. Jadi kalau mau bertanya boleh sama siapa aja. Sekali lagi kami haturkan terima kasih Bu Laksmindra. Sama-sama Ibu Oli. Ya, mudah-mudahan di lain waktu kita bisa berkumpul kembali di dalam momen seperti ini. Mungkin Ibu mau menjadi pemateri berikutnya lagi di webinar-webinar berikutnya dengan tema-tema yang berbeda tentu saja. Baik, hadirin sekalian, terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di webinar bulan berikutnya. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada Pak Syam, terima kasih Pak Syam, meskipun nggak bisa aktif ya. Mudah-mudahan teman-teman semua sehat semua ya. Kita tunggu webinar berikutnya di bulan depan. Saya akhiri, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Ayo Bu Ani. Makasih. Ini pemateri berikutnya ya Bu Ani. Terima kasih.